Itu formasi kesukaan dari Ruben Amorim ya kan. Jadi Amorim rutin memainkan 3-4-3 dengan kedua wingback bantu mengoverload lini depan. Jadi di tengah ada double pivot ya kan. Nah ini kalau di formasi ini Hojlund, Garnacho sebelah kiri, Rashford kanan ya kan. Kemudian Manuel Ugarte. Kemudian ada Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bangun Bola. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bangun Bola. Apa kabar friend? Saya doakan semua nonton video ini, semua yang buka video ini, insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Friend, seperti video saya sebelumnya, saya ada menyampaikan bahwa ya Erik ten Hag dipecat dari MU ya kan. Dan saat ini MU sedang mencari pelatih. Dan yang saya dengar hampir dipastikan Ruben Amorim, pelatih Sporting Lisbon, Sporting CP ya, yang akan menggantikan Erik ten Hag. Jadi sebagai informasi saat ini MU dilatih oleh pelatih sementara yaitu Ruud van Nistelrooy ya kan, mantan pemain MU ya kan. Dan sebentar lagi akan menghadapi Leicester ya. Dan berita terbaru atau breaking news, Ruben Amorim dipastikan akan akan melatih MU. Tinggal nego terakhir ini saya dengar sudah mengajukan penawaran ya kan, nilainya sekitar 175 miliar kalau nggak salah. Jadi Ruben Amorim ini siapa? Ruben Amorim ini siapa? Ini perlu kita ketahui ya kan, bahwa Ruben Amorim ini dia saat ini melatih Sporting CP atau Sporting Lisbon di Liga Portugal ya kan. Dan dia membawa Sporting untuk meraih juara ya kan. Ada beberapa gelar. Dia pelatih muda, Ruben Amorim ini umurnya 39 tahun, dan dia membawa Sporting menjadi juara Liga Portugal dan beberapa prestasi ya kan. Jadi sehingga Ruben Amorim ini banyak diincar oleh klub-klub seperti Chelsea ya kan, dan MU. Dan ya pro kontra ya kan, ada yang setuju ada yang tidak. Ada yang setuju ada yang tidak. Contoh yang tidak setuju itu Paul Scholes ya kan. Paul Scholes legenda MU, dia tidak setuju Ruben Amorim. Menurut Paul Scholes yang lebih pantas adalah Tuchel ya, Thomas Tuchel. Betul nggak nyebutnya Thomas Tuchel? Ya gitu. Kemudian tapi ada juga yang setuju, ya kan, yang setuju itu banyak. Dan kali ini kita akan membuat atau membahas ya kan tentang kira-kira prediksi formasi starting 11 MU di era Ruben Amorim ini seperti apa. Ya kan, kita tahu bahwa Ruben Amorim ini lebih suka dengan formasi 3-4-3 ya kan. Jadi ada 3 di belakang, 4 di tengah, tapi 4 itu menjadi semacam wingback ya kan. Dia bisa ke depan, kemudian 3 di depan. Itu formasi kesukaan dari Ruben Amorim ya kan. Kita lihat ya friend ya, ini ada formasinya. Jadi ini friend formasi 3-4-3, ini pertama ya. Ini kita memprediksi formasi dari Amorim. Jadi Amorim rutin memainkan 3-4-3 dengan kedua wingback bantu mengoverload lini depan. Jadi di tengah ada double pivot ya kan. Nah ini kalau di formasi ini Hojlund, Garnacho sebelah kiri, Rashford kanan ya kan. Kemudian Manuel Ugarte. Kemudian ada ya kan Shaw di kiri, wingback kiri ya, Mazraoui, Martinez di belakang, De Ligt dan Yoro. Dan Onana masih di kiper ya. Ini perkiraan formasi 3-4-3 dari Ruben Amorim. Kemudian ini ada satu lagi formasi yang kedua, masih 3-4-3 saya rasa ya. Kemudian ini formasi berikutnya ada 3-4-3 juga ya, De Ligt sama Martinez ya. Martinez di belakang, Yoro di belakang, De Ligt di belakang. Kemudian Manuel Ugarte di tengah.
Nah, ini yang unik Erikson ya kan, karena dia bisa mensuplai ya. Jadi formasi ini juga bagus untuk mensuplai. Kemudian Shaw dan Mazrui. Jadi ini untuk yang kedua. Jadi 3-4-3 ya. Ini 3-4-3, formasi 3-4-3. Kemudian bisa juga seperti ini, Pen. Tetap Hojlund, tetap Garnacho ya kan. Tapi ada Diallo di situ. Dan jangan lupa Bruno Fernandes di tengah. Maino di sebelahnya ya kan. Jadi Bruno Fernandes ini ya, ini dia di kanan ya kan, memang ada potensi untuk mengganggu keseimbangan di kanan ya sebenarnya ya. Kalau lihat seperti ini ya formasinya, Mazrui di kiri, Dalot di kanan. Jadi di belakang Martinez, Delite dan Yoro. Onana masih kiper. Jadi ini formasi berikutnya ini. Nah, kemungkinan ya. Kemudian yang keempat, ini ada utak-atik lagi ya. Kita utak-atik formasi MU ya di bawah Ruben Amorim. Nah, ini Hojlund di depan tetap, Garnacho di sebelah kiri, Fernandes maju ke depan. Nah, ini Fernandes maju ke depan. Kemudian di tengah ada Casemiro. Jadi ini sebagai gelandang bertahan ya kan, Maino. Kemudian di kiri Mazraoui, Dalot, dan di belakang ada tambahan Maguire. Jadi Maguire ini ya cukup senior ya, walaupun banyak melakukan blunder ya, tapi ini bisa juga dipakai sebagai alternatif opsi dari formasi Ruben Amorim. Kemudian berikutnya yang utak-atik lagi formasinya yang kelima ya, kemungkinan ya. Jadi untuk yang kelima ini Zirze ya, Zigze. Saya salah nyebut ya, Zigze. Rashford sebelah kiri, Diallo sebelah kanan. Manuel Ugarte, Mon main ya, Mon di tengah. Mon ini sebenarnya Mason Mon ini bagus sebenarnya di tengah ini. Sebenarnya ini formasinya idealnya ini. Kemudian Amas, Dalot, kemudian Maguire geser ke kiri ya. Evans dan Lindelof. Ah, Lindelof ini dulu satu tim dengan Ruben Amorim ya kan. Dari dulu hubungannya rekan sama pemain, sekarang pemain dan pelatih. Jadi kita tunggu ini. Ini formasi ini ya, ini formasi kesukaan dari Ruben Amorim, dan di Sporting eh tim Sporting di bawah Ruben Amorim ini penguasaannya cukup bagus, sekitar 65%. Jadi dia menyerang, dia memanfaatkan wingback, dan ya ini cukup optimis ya bagi penggemar MU ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hal baik bagi MU yang sekarang sudah ada di peringkat ke-14 ya kan, friend. 14, lu bayangin 14, terlalu jauh dengan peringkat satu yaitu Manchester City. Jadi kita tunggu aja. Nah, dan nanti dini hari nanti ada pertandingan melawan Leicester di bawah pemimpinnya ya kan, di bawah pelatih Ruud van Nistelrooy. Mungkin itu, friend. Kalau ada yang tahu formasi Ruben Amorim atau bagaimana berita terbaru tentang Ruben Amorim, tolong di komen ya kan. Yang jelas kemungkinan besar Ruben Amorim akan melatih MU, dan kita tunggu saja kiprahnya. Oke, friend. Mungkin itu video kali ini. Jika suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bangun Bola. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.